Berjumpa kembali Bapak Ibu di dalam suara penggembalaan Gereja Isa Masih Banyumanik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat setiap kita. Biarlah dengan kebangkitan Kristus menguatkan iman kita dan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah suara penggembalaan berkenaan dengan kebangkitannya memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita. Saya akan membuka di dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah Paskah, di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Pesach. Pesach itu kaitannya dengan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, yaitu di mana kaitannya dengan tulah Tuhan yang ke-10. Setiap anak-anak sulung pada waktu itu semuanya meninggal, kecuali yaitu bangsa Israel. Karena di setiap pintu bangsa Israel ada darah atau tanda dan Tuhan melewatkannya. Artinya Paskah pada waktu itu yaitu Tuhan melewatkan atau bangsa Israel dilewatkan dari segala bencana, dari segala tulah itu. Dan kalau kita berbicara Paskah, kaitannya di dalam Perjanjian Baru atau Pesach atau Paskah, itu kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Dan apa yang kita baca pada saat ini, kita melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Banyak orang mempermasalahkan, apakah betul kebangkitan Kristus itu pada hari Minggu, apakah pada hari Jumat dan sebagainya. Orang pada membingungkan akan hal itu. Menurut saya nggak ada masalah. Kapanpun Yesus akan bangkit, yang penting menurut saya yaitu kebangkitan Kristus itu yang terpenting. Mau hari kapan? Terserah. Yesus mau bangkit kapanpun, yang penting dia bangkit. Dan dengan kebangkitan Kristus, kita bisa perhatikan bahwa Yesus berarti dia mampu mengalahkan maut di dalam kehidupannya. Dengan mengalahkan maut berarti kuasa-kuasa kegelapan itu kalah di bawah kuasa Kristus. Dan yang kedua, dengan adanya kebangkitan berarti dia membuktikan kalau Kristus itu adalah Allah. Jadi yang pertama, maut itu dikalahkan, dan dengan kebangkitan bahwa Kristus itu betul-betul Allah. Dengan dua hal tersebut, kita tahu pada saat kita menjadi orang-orang percaya kepadanya, berarti kepercayaan kita itu tidak salah. Seperti Paulus katakan, kalau Kristus itu tidak bangkit, maka sebenarnya sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita, sia-sialah kita mengiring Tuhan dan melayani Kristus. Tetapi dengan kebangkitannya, maka kita adalah orang-orang yang beruntung di dalam Tuhan. Karena apa? Allah yang kita percayai, Yesus yang kita percaya, dia betul-betul Allah dan dia betul-betul Tuhan yang sanggup untuk menanggung segala dosa-dosa kita.
Dia yang telah mati buat segala dosa-dosa kita, dan Dia membuktikan bahwa Dia betul-betul Allah. Oleh karena itu, dari kedua hal ini memberikan jaminan buat setiap kita, memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita, sehingga kita tidak terbelenggu lagi terhadap masa kesuraman di dalam kehidupan kita. Tapi dengan keyakinan kita, dengan kebangkitan Kristus, memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan bukan sekedar percuma dan sia-sia, tetapi apa yang kita lakukan sebenarnya menuju dan mempersiapkan kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Pada saat kita nggak ada penyelamatan daripada Tuhan, maka kehidupan kita itu sebenarnya sia-sia. Apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita kerjakan, pada akhirnya endingnya itu pun juga tetap kematian kekal. Tapi karena kebangkitan Kristus, karena penyelamatan di dalam Kristus, maka apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan akan membangun sebuah kehidupan yang kekal, akan memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan kita, akan memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6 tadi, Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Apa yang dikatakannya oleh Kristus pada waktu itu betul-betul terwujud di dalamnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Paskah kali ini, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin memahami, oh ya, aku punya Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut, Allah yang sanggup menanggungkan segala dosa-dosa kita, Allah yang telah membuktikan akan kealahannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita nggak perlu khawatir, tapi percayalah dan yakinlah dan teguhlah iman Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat kita yakin dan percaya kepada Kristus, kepercayaan kita nggak akan pernah sia-sia, tetapi akan menghasilkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan adanya Paskah, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.